Halo semuanya, nama saya Chelsea Olivia Borisinaga dengan NIM 4432401048, Program Studi Marketing Komunikasi Universitas Mercu Buana. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan simulasi kasus pelanggaran etika profesi di dunia komunikasi digital berdasarkan kejadian nyata dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya secara etis. Nah, yang pertama sekali saya akan memaparkan kasus. Kasus ini terjadi pada tahun 2023, di mana seseorang influencer TikTok membongkar data pribadi customer yang mengeluh tentang layanan produk yang ia endorse. Customer ini memberikan kritik melalui kolom komentar, namun si influencer justru menyebut nama lengkap customer, memajang akun media sosialnya, dan mengungkap alamat email yang pernah digunakan saat pemesanan. Akibatnya, customer ini tersebut mengalami perundungan online atau cyberbullying, bahkan sampai harus menutup akun dan melaporkan kasus ini ke Komnas Hak Asasi Manusia Digital. Nah, saya akan menganalisis pelanggaran etika yang terjadi. Nah, menurut saya tindakan tersebut jelas melanggar prinsip dasar etika profesi komunikasi. Seseorang komunikator, apalagi influencer yang punya pengaruh besar, tidak boleh menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, apalagi untuk membalas suatu kritik. Dalam kode etik komunikasi digital terdapat prinsip penting, yaitu setiap bentuk komunikasi publik harus menjunjung tinggi privasi, tidak merugikan pihak lain secara personal, dan dilakukan secara transparan serta adil. Dari teori etika teologis atau konsekuensialis, kita bisa menilai bahwa tindakan si influencer ini berdampak buruk pada individu lainnya. Artinya, tidak etis karena menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dari sudut pandang virtu etis, etika atau etika kebijakan, tindakan tersebut juga menunjukkan kurangnya karakter seperti empati, kesabaran, dan tanggung jawab sosial. Nah, saya akan merefleksikan sikap pribadi saya. Kalau saya berada di posisi influencer tersebut, saya akan mengambil pendekatan yang berbeda. Menurut saya, sebagai orang yang dipercaya di publik, kita harus siap menerima kritik dan menjadikannya bahan evaluasi, bukan malah menyerang balik. Secara pribadi, saya merasa bahwa komunikasi digital butuh kesadaran diri dan pengadilan emosi. Tidak semua yang kita rasakan harus diungkapkan di media sosial, apalagi kalau berdampak pada privasi orang lain. Kalau saya menerima kritik dari audiens, menurut saya akan tanggapi secara sopan dan terbuka. Atau jika itu menyangkut pautkan kesalahan produk, saya akan bantu menghubungkan audiens dengan pihak brand, bukan menyalahkan individunya. Menurut saya, disinilah letak pentingnya etika digital, bukan hanya soal tahu aturan, tapi membangun kebiasaan berpikir sebelum bertindak. Nah, sikap etis saya dan saya akan memberikan komitmen pribadi saya. Sebagai calon profesional di bidang komunikasi, saya punya dua prinsip yang ingin selalu saya pegang. Yang pertama, jaga privasi orang lain. Apapun bentuknya, komentar, email, ataupun DM, saya akan menjaga agar data personal orang lain tidak dibagikan sembarangan. Ini bukan cuma soal hukum, tapi soal menghormati sesama manusia. Yang kedua, respon dengan etika, bukan emosi. Kritik itu wajar, tapi yang membedakan kita sebagai profesional adalah cara kita meresponnya. Kalau kita reaktif dan defensif, maka kita belum siap jadi panutan di ruang digital. Nah, saya berharap ke depan pelaku komunikasi digital termasuk saya sendiri bisa jadi agen perubahan dalam menciptakan ekosistem yang lebih sehat lagi, edukatif dan manusiawi. Jadi, dari simulasi kasus ini, saya belajar bahwa tantangan dalam komunikasi digital itu nyata dan kadang sangat menggoda kita untuk lupa pada etika. Tapi saya percaya dengan kesadaran pendidikan dan latihan, kita bisa jadi komunikator yang bukan hanya pintar berbicara, tetapi juga bisa menjadi dipercaya oleh orang lain, baik dimanapun ataupun di ruang publik. Terima kasih semuanya.